Hai semua, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi jaringan berbasis luas dari bab 2, jaringan nirkabel dan konfigurasinya dengan materi perancangan dan instalasi jaringan nirkabel. Kompetensi dasar dari materi ini adalah mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengonfigurasi jaringan nirkabel. Merancang dan memasang komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan jaringan nirkabel sebenarnya hal yang cukup rumit. Akan tetapi, bisa dipahami dan sebenarnya tidak sesulit instalasi jaringan yang menggunakan kabel. Hal yang dibahas pada submateri ini adalah hal yang mempengaruhi jarak jangkauan jaringan nirkabel, hal yang diperhitungkan dalam membangun jaringan nirkabel, perancangan jaringan nirkabel, pemasangan perangkat jaringan nirkabel, dan konfigurasi jaringan nirkabel. Namun, yang kita bahas pada pertemuan kali ini hanya 3 submateri, yaitu hal yang mempengaruhi jarak jangkauan jaringan nirkabel, hal yang diperhitungkan dalam membangun jaringan nirkabel, dan perancangan jaringan nirkabel. Selebihnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hal yang mempengaruhi jarak jangkauan jaringan nirkabel. Ada beberapa hal penting yang mempengaruhi jarak jangkauan jaringan nirkabel, yang mana hal ini perlu diperkirakan dengan baik supaya penggunaan jaringan nirkabel bisa lancar, yaitu jarak, line of sight, dan kekuatan sinyal pemancar. Yang pertama adalah jarak. Jarak antar pemancar sinyal Wi-Fi dan penerima sangat menentukan kualitas jaringan, yang mana jika jarak semakin dekat, maka sinyal akan semakin kuat. Dan sebaliknya, jika jarak semakin menjauh, maka sinyal yang diterima akan semakin lemah. Kedua, line of sight. Line of sight adalah kondisi di mana pada area yang berupa garis lurus antara pemancar sinyal dan penerima tidak terhalang oleh benda atau sesuatu hal. Sinyal kuat diperoleh jika penghalang masih berukuran kecil atau tidak ada sama sekali, yang mana kondisi ini lebih baik. Jenis materi yang menghalangi juga sangat menentukan. Hal ketiga yang mempengaruhi jarak jangkauan jaringan nirkabel adalah kekuatan sinyal pemancar. Dalam membangun jaringan nirkabel, selain jarak dan halangan, sisi pemancar juga perlu diperhatikan. Karena besarnya daya pancar yang dihasilkan dari antena akan sangat berpengaruh pada si penerimanya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kekuatan sinyal akan semakin berkurang ketika sampai pada penerimanya, dikarenakan oleh interferensi atau noise dan jarak. Jadi, semakin kuat sinyal yang dipancarkan sebuah access point, maka akan semakin besar pula sinyal yang didapat oleh si penerima. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dalam perancangan dan instalasi jaringan nirkabel, yaitu hal yang diperhitungkan dalam membangun jaringan nirkabel. Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam instalasi jaringan, yaitu koneksi yang dikembangkan. Meskipun secara umum access point mampu menampung hingga ratusan klien di bawahnya, akan tetapi secara prosedur para vendor penyedia piranti access point merekomendasikan belasan hingga 40-an klien yang boleh terhubung dalam sebuah layanan tersebut. Hal ini berpengaruh pada tingkat kecepatan dan pembagian hak akses pada jaringan tersebut. Yang kedua, besar jaringan yang akan dibangun. Dalam hal ini, yang penting adalah melihat kebutuhan akan jaringan yang akan dibangun nantinya. Jangan sampai pembangunan memakan biaya yang besar, sementara penggunaannya hanya terbatas untuk beberapa klien saja. Yang ketiga adalah dari segi sistem keamanan. Sistem keamanan sangat penting dalam sebuah jaringan. Sebuah jaringan rentan terhadap serangan dari luar, karena komunikasinya menggunakan sinyal radio atau gelombang yang bisa ditangkap oleh klien X misalnya pada area tertentu. Sistem keamanan ini sangat penting karena jalur komunikasi data bisa saja berisi data-data rahasia dan penting, sehingga orang tidak bisa masuk kecuali melalui izin akses yang telah distandarkan. Materi terakhir untuk pertemuan kali ini adalah
Perancangan jaringan nirkabel. Ada beberapa langkah untuk memulai perancangan jaringan nirkabel. Perancangan jaringan membutuhkan beberapa perangkat tambahan, baik software maupun hardware, dan juga beberapa strategi tertentu. Langkah-langkah perancangannya adalah: yang pertama, identifikasi kegiatan survei. Yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan koordinat letak kedudukan stasiun, memperhatikan dan menandai titik potensial penghalang sepanjang jalur, menghitung ketinggian antena, memperhatikan posisi terhadap stasiun lain, kemudian potensi hidden station, overshoot dan test noise, serta interferensi. Menentukan posisi ideal tower, elevasi, panjang kabel, dan alternatif seandainya ada kesulitan dalam instalasi. Yang terakhir pada tahap ini adalah merencanakan sejumlah alternatif metode instalasi. Langkah kedua adalah penentuan kapasitas jaringan wireless. Ada beberapa jenis jaringan nirkabel yang dapat digunakan, yaitu wireless personal area network atau wireless PAN, wireless LAN, wireless MAN, dan wireless WAN. Langkah ketiga adalah penentuan topologi jaringan wireless. Jenis topologi yang digunakan pada jaringan wireless yaitu Basic Service Set atau BSS, Independent Basic Service Set atau IBSS, dan Extended Service Set atau ESS. Langkah keempat adalah mengidentifikasi interkoneksi perangkat jaringan. Beberapa perangkat jaringan yang harus disiapkan adalah Network Interface Card, yaitu perangkat yang menyediakan antara muka hardware antara komputer jaringan. Hub atau switch, yaitu perangkat yang digunakan untuk menggabungkan jadi satu jaringan. Repeater, yaitu alat yang digunakan untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan. Bridge, yaitu memiliki fungsi yang sama dengan repeater, namun bridge melakukan filter terhadap sinyal. Bridge juga dapat menghubungkan jaringan yang berbeda segmen protokol aksesnya, tapi protokol komunikasinya sama. Router, yaitu perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer yang satu dengan jaringan yang lain. Langkah kelima adalah kondisi channel. Channel dapat diibaratkan sebagai sebuah jalan. Pemasangan akses point dengan menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau lebih dalam satu ruangan atau area harus memperhatikan channel agar tidak terjadi interferensi antara akses point yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Langkah keenam adalah interferensi. Beberapa sumber noise yang mungkin terjadi adalah natural noise, yaitu noise dari atmosfer dan galaksi. Man-made noise, yaitu sinyal radio frekuensi yang diambil oleh antena. Receiver noise, yaitu noise yang dihasilkan oleh rangkaian internal penerima. Interferensi jaringan lain, yaitu interferensi yang disebabkan oleh jaringan wireless lain yang bekerja pada band yang sama. Interferensi dari jaringan sendiri, yaitu terjadi jika menggunakan frekuensi yang sama lebih dari satu kali, menggunakan channel yang tidak mempunyai cukup jarak atau spasi antar channelnya, atau menggunakan urusan frekuensi hopping yang tidak benar. Interferensi dari sinyal out of band, yaitu disebabkan oleh sinyal yang kuat dari luar frekuensi band yang kita gunakan, misalnya pemancar FM, AM, atau TV dan pegel. Langkah terakhir adalah strategi penanggulangan interferensi. Yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan antena sektoral atau antena pengarah dengan kekuatan tinggi. Biasanya sangat efektif untuk mengurangi interferensi, terutama di daerah yang spektrumnya sangat padat. Menggunakan jalur-jalur yang pendek. Jangan berusaha membangun sambungan jarak jauh. Memiliki frekuensi yang tidak banyak digunakan oleh stasiun lain. Ubah atau ganti polarisasi antena. Dan ubah lokasi peralatan. Baiklah, sekian materinya untuk kalian. Saya harap kalian boleh mengerti dengan baik agar ketika praktik langsung dapat melakukannya dengan baik dan benar. Baiklah, jika ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan. Terima kasih.